Episode 33. Tips mengatasi penyakit caplak pada sapi. Caplak merupakan vektor dari protozoa parasit pada darah yang dapat masuk dan merusak sel darah merah. Parasit darah pada sapi ini yang meliputi Babesia sp, Theileria sp, Anaplasma sp, dan lain-lain dapat memperparah kejadian anemia pada ternak yang mengalami infeksi caplak. Nah, sekarang ada yang menarik, dulur. Semua harus memahami bahwa caplak itu memiliki zona siklus hidup. Yang pertama adalah dari caplak itu baru menetas. Lalu dia akan langsung mencari inang atau mencari makhluk yang diserap darahnya sampai dia tumbuh dewasa, sampai si caplak itu kawin. Nah, setelah kawin, si caplak betina yang membawa ratusan sampai ribuan telur, itu dia akan menjatuhkan diri, akan keluar dari tubuhnya si inang atau si sapi, dan dia akan bertelur seperti di celah-celah bambu atau di retakan-retakan lantai, lalu di kayu-kayu. Nah, itu dia akan menetas. Yang pasti, caplak itu paling suka bertelur dan menunggu telurnya di tempat yang hangat, lembab, dan gelap. Jadi, titik tekan dari video ini adalah memberikan pemahaman kepada peternak bahwa caplak memiliki dua zona. Hidup zona pertama adalah sapi. Zona kedua adalah di luar tubuhnya si sapi. Artinya, yang ada di tubuhnya si sapi disuntik pasti mati, pasti langsung kering. Langkah pertama, saya sarankan setelah disuntik dapat 15 hari, kalian mandikan, membuang bangkai dari caplak yang mati. Ataupun seandainya ada caplak yang baru naik, dia segera dibuang. Mandinya, saran saya gunakan sabun belerang. Sabun belerang di Indomaret, di Alfamart, di toko-toko ada. Jadi dimandikan, yang bersih di telinga yang bagian kutu digosok dan jangan langsung dibilas. Biarkan meresap sabun belerang tadi. Lalu biarkan kira-kira 10 menit baru dibilas. Langkah yang kedua adalah hari ke-10 sampai hari ke-14. Sapi disarankan untuk dimandikan. Langkah yang ketiga, karena kutu dan caplak ini tidak tahan panas, setelah disuntik sambil menunggu mandi, kalau pas ada panas yang terik, sebaiknya sapinya dijemur. Sapinya ya jadi obat bekerja dari dalam, dari luar juga dipanasin. Langkah keempat yang harus dilakukan adalah membakar dengan pakai bambu, bisa pakai kayu, bisa pakai besi, bisa kasih kain ya. Terus kemudian dicelupkan pertalite atau minyak tanah, bakar di kayu, lalu diusapkan. Bakaran tadi tidak sampai kebakar, dulur, hanya diusapkan bekas panasnya tadi, tapi hanya di pokoknya, di celah-celah yang memungkinkan di situ ada indukan caplak yang sedang bunting atau baru menetas, di situ dibakar atau dipanasin. Jadi tujuannya adalah membunuh si caplak agar tidak menetas dan tidak menginfeksi lagi. Langkah yang kelima, bila dulur semua ada dana di hari ke-15 dari injeksi pertama, sapi tersebut disuntik. Yang kedua, tujuan dari menyuntik yang kedua ini adalah untuk antisipasi, menghadang ketika ada caplak yang baru netes, yang lolos dan nempel lagi. Jadi, menangani caplak pada sapi tidak gampang, karena caplak hidupnya di dua zona. Kalau kita hajar di sapinya, tidak kita hajar di tempatnya dia menetas, maka akan sama saja, tetap akan kembali terinfeksi. Pasti akan terjadi reinfeksi. Meskipun ganti mantri sekalipun, bila yang di luar tubuhnya si sapi tidak dikerjakan, tidak dibersihkan, pasti kambuh dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan.